Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa influencer di Indonesia ini walaupun udah banyak kena skandal tapi mereka tuh tetap eksis dan selalu rame di FYP kalian? Mari kita bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Halo, perkenalkan nama aku Diandra Mela Faliza atau biasa dipanggil Diandra. Aku adalah mahasiswi pendidikan sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 14056230016. Jadi pada video kali ini kita akan membahas dan ngobrol-ngobrol tentang cancel culture yang ada di Indonesia. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita klopin dulu nih persepsi kita tentang cancel culture ini. Nah, jadi cancel culture itu apa sih? Cancel culture itu merupakan bentuk pengucilan massal di dunia digital terhadap tokoh maupun influencer ataupun figur yang dianggap melanggar norma sosial. Jadi di luar negeri itu cancel culture ini tuh udah jadi sanksi yang serius banget dilakukan. Tapi di Indonesia gerakannya tuh masih seringkali berhenti sekedar di kolom komentar doang. Tapi gerakannya tuh nggak benar-benar berdampak kepada karir si tokoh maupun figur tersebut. Secara sosiologis ini tuh menarik banget buat dibahas karena kita tuh bisa melihat dari perspektif teorinya itu dari Erving Goffman tentang dramaturgi. Apa sih tuh teori dramaturgi dari si Erving Goffman? Ini seru banget dibahas guys, karena si Erving Goffman ini bilang kalau misalkan setiap tokoh itu atau seorang figur punya yang namanya front stage atau panggung depan dan backstage atau panggung belakang. Jadi para influencer ini tuh punya panggung depan yang terlihat tuh sangat estetik, sangat rapi, sangat dipuja-puji karena ya menarik sekali gitu dan patut untuk dicontoh. Tapi nyatanya si para figur influencer ini juga punya panggung belakang yang perilaku asli mereka itu tuh terbongkar dan ternyata tuh mereka sangat tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Dari situlah terjadi konflik norma sosial. Nah, selain si Erving Goffman, aku juga punya satu teori lagi nih, teori sosiologi, yaitu modal simbolik dari Pierre Bourdieu, di mana penampilan fisik yang menarik jadi modal kuat bagi para influencer tersebut, atau bisa disebut sebagai pretty privilege yang membuat mereka masih tetap bisa bertahan dan diterima oleh masyarakat meskipun sudah melakukan kesalahan kayak ya problematik gitu. Karena iya bisa dilihat lah ya, netizen Indonesia tuh maha pemaaf dan maha pelupa terhadap kasus-kasus tertentu yang sebenarnya kita nggak bisa normalisasikan, tapi setelah mereka klarifikasi, mereka minta maaf, kita tuh langsung ngerasa tersentuh. Apalagi kalau misalkan mereka udah good looking gitu, langsung dia tuh diterima oleh netizen yang memang minim literasi, minim empati, dan minim penggunaan digital yang benar gitu. Mari kita lihat contoh nyata dari beberapa influencer yang terjerat kasus. Yang pertama itu ada Jule. Nah, kasusnya ini tuh lumayan hangat banget kemarin diperbincangkan karena si mantan suaminya Jule ini memposting posan snapgram dari second accountnya Safir aka mantan selingkuhannya si Jule aka pacarnya Jule yang sekarang. Jadi si Safri ya kalau nggak salah, apa Safir? Safri. Jadi si Safri ini memposting sebuah foto postingnya di mana Jule lagi di kasur dan anak-anaknya Jule juga lagi tidur, dan dia bilang kayak gini. Nah, dimana itu membuat respon yang lumayan membuat netizen marah, dan otomatis juga si mantan suaminya Jule ini marah karena dia merasa tidak dihargai gitu. Yang bisa dibilang itu nggak sopan juga untuk diposting walaupun itu di second account ya, karena itu tidak bermoral sama sekali, dimana anak kecil ini dijadikan sebagai bahan candaan mereka. Ya
gitu. Dan Big Mo yang melakukan streaming bersama Jule ketika si Jule ini lagi rame-ramenya diisukan selingkuh dengan si Safri, dan si Big Mo ini memberikan panggung demi views dan keuntungan pribadi. Jadi ya seperti itu teman-teman, tidak ada moralitasnya sama sekali. Dari kasus-kasus tersebut, pertanyaannya adalah kenapa sih kita nih sebagai masyarakat, sebagai netizen Indonesia sering lupa terhadap kasus-kasus dari orang-orang problematik ini, dan kita nih seolah menormalisasikan hal tersebut dan membebaskan mereka berkeluyuran di FYP kalian karena mereka punya itu pretty privilege. Jadi untuk itu aku bakal bahas tentang tantangan terbesar kita warga Indonesia terhadap cancel culture yang ada di Indonesia. Tantangan terbesarnya itu adalah kita rendah dalam literasi digital dan adanya sadar ganda. Disinilah pretty privilege itu bekerja. Yang dimana terkadang netizen Indonesia nih suka tiba-tiba amnesia gitu terhadap kasus-kasus tertentu atas skandal yang pernah dibuat oleh beberapa figur. Yang inilah menunjukkan kalau empati kita itu sedang salah alamat guys. Jadi yang seharusnya kita sama-sama melakukan cancel culture terhadap tokoh ini, malah kita menggaung-gaungkan mereka karena mereka tuh terlihat lebih cantik loh. Misalkan Jule udah buka kerudung, dia terlihat lebih cantik. Ditambahkan sebagai influencer itu kita punya tanggung jawab moral terhadap penonton yang mengikuti kita gitu loh. Artinya penonton yang mengikuti kita tuh udah percaya kalau misalkan kita ini dianggap sebagai role model mereka, kayak mungkin dari sisi profesinya, keibuannya, atau kayak ya masih banyak lainnya lah yang bisa kita contoh dari mereka gitu. Tapi kalau misalkan mereka udah melanggar dari norma sosial, kenapa harus kita tetap langgengkan mereka ada di segala FYP sosial media kita, ada di TV juga, ada di film bagaimana mau dimanapun itu. Dan menurut aku sih itu gak pantas untuk diteruskan dan diberi panggung oleh masyarakat kita. Jadi sebagai penutup video kali ini, aku pengen ngajak para audiens yang menonton video ini untuk kita sama-sama lebih kritis lagi, lebih berpikir lagi dalam menyaring siapa aja influencer yang kita jadikan sebagai patokan role model kita. Karena sebagai influencer harusnya memang memberikan moralitas terhadap followers-followersnya ya, karena followersnya tuh bukan cuma seumuran kita aja, mungkin ada anak kecil, mungkin ada usia-usia dini yang mereka masih meraba-raba kepribadiannya, meraba-raba masa depannya gitu. Jadi yuk sama-sama gitu kita jadi audiens yang smart, yang kritis dalam memilih siapa yang pantas kita beri panggung. Jadi ya, saya Dian Ramila Faliza, terima kasih sudah menonton video ini. Saya izin pamit. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya kalau ada tugas lagi.